Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Jadi perkenalkan, nama saya Wardah. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Medan, Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Ibu sebagai seorang guru sejarah. Bisa tolong perkenalkan diri Ibu? Baik, perkenalkan nama Ibu Deli. Ibu mengajar di SMK Laksamana Marta Dinata, Medan. Ibu mengajar sejarah untuk kelas 10. Nah, baik Bu, kita masuk pada pertanyaan pertama, yaitu bisakah Ibu menceritakan bagaimana latar belakang pendidikan Ibu dalam mengajar sejarah? Serta apa sih yang menjadi motivasi Ibu dalam menjadi guru sejarah tersebut? Latar belakang saya pendidikan sejarah, saya dari Fakultas Ilmu Sosial sama kita dari Universitas Negeri Medan, tahun 2015. Saya mengajar sekarang di sejarah, motivasi saya itu waktu masuk, menurut saya sejarah itu adalah karena juga efek dari sekolah, gurunya saya senangi, dan banyak juga fakta menarik tentang sejarah yang membuat saya tertarik. Sehingga akhirnya saya memilih masuk ke jurusan sejarah. Baik Bu, selanjutnya apa metode pengajaran yang Ibu gunakan untuk membantu siswa memahami peristiwa sejarah dengan lebih baik? Untuk saat ini penggunaan media pembelajaran ya, seperti menggunakan model pembelajaran interaktif, menggunakan media baik visual, audiovisual, dan lain-lain. Juga mengajak siswa berinteraksi dengan observasi, melihat langsung, atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana mereka bisa melihat sejarah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Jadi perkenalkan, nama saya Wardah. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Medan, Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Ibu sebagai seorang guru sejarah. Bisa tolong perkenalkan diri Ibu? Baik, perkenalkan nama Ibu Deli. Ibu mengajar di SMK Laksamana Marta Dinata, Medan. Ibu mengajar sejarah untuk kelas 10. Nah, baik Bu, kita masuk pada pertanyaan pertama, yaitu bisakah Ibu menceritakan bagaimana latar belakang pendidikan Ibu dalam mengajar sejarah? Serta apa sih yang menjadi motivasi Ibu dalam menjadi guru sejarah tersebut? Latar belakang saya pendidikan sejarah, saya dari Fakultas Ilmu Sosial sama kita dari Universitas Negeri Medan, tahun 2015. Saya mengajar sekarang di sejarah, motivasi saya itu waktu masuk, menurut saya sejarah itu adalah karena juga efek dari sekolah, gurunya saya senangi, dan banyak juga fakta menarik tentang sejarah yang membuat saya tertarik. Sehingga akhirnya saya memilih masuk ke jurusan sejarah. Kemudian Bu, apa sih jenis sumber belajar yang Ibu gunakan dalam pengajaran sejarah? Dan bagaimana cara Ibu mengatasi keterbatasan sumber daya atau informasi yang tidak memadai tersebut? Untuk sumber informasi saya pergunakan itu adalah buku ya. Pasti kita setidaknya memiliki buku pedoman untuk guru dan juga siswa. Nah, kalau masalah kekurangan media pembelajaran itu bisa kita cari dengan menggunakan YouTube, bisa menggunakan internet. Jadi, anak-anak juga bisa melihat secara luas walaupun mereka tidak memiliki buku contohnya. Apalagi kan sekarang mereka hampir semuanya menggunakan handphone. Jadi saya juga penugasan bisa lihat dari internet, YouTube, media-media lain, dan sebagainya. Nah, terus Bu, sekarang kan ada topik nih, misal dikatakan pembelajaran sejarah itu disebut membosankan. Nah, jadi bagaimana
strategi yang Ibu gunakan untuk menjaga minat siswa ini dalam pembelajaran sejarah? Kalau bicara membosankan, ya itu memang pasti ada, baik semua pelajaran. Itu tergantung bagaimana guru membuat anak-anak itu tidak merasa bosan. Kalau saya pribadi, saya membuat pembelajaran itu pembelajaran interaktif, di mana ketika belajar saya juga menggunakan media, baik audio maupun visual, yang menampilkan gambar, video, dan lain-lain. Sehingga anak tidak bosan, tidak jenuh mendengarkan ceramah dari guru. Terkadang juga saya selipkan game interaksi untuk membuat anak-anak semangat dalam belajar. Juga untuk pelajaran sejarah juga kami sering melakukan observasi langsung atau melakukan kegiatan kunjungan ke tempat-tempat sejarah sehingga anak-anak bisa melihat langsung apakah sejarah itu yang pernah ada di tempat tersebut dan melihat bagaimana sejarah itu dijaga dan dilestarikan seperti itu. Baik, Bu. Jadi, bagaimana cara Ibu dalam menangani kontroversi atau sebuah perdebatan yang mungkin muncul ketika kita sedang membahas topik sejarah yang sensitif di dalam kelas? Untuk pembahasan seperti itu, mungkin di awal kita sebagai guru memberikan penjelasan yang baik agar siswa dapat memahami materinya. Juga memberikan kesempatan kepada para siswa memberikan pendapat dan juga yang lainnya dapat menghargai pendapat tersebut. Karena kan mereka juga memiliki pendapat. Nah, ketika terjadi perdebatan antara siswa, disitulah peran guru sebagai mediasi atau yang menengahi dengan memberikan keterangan lebih lanjut dan kesimpulan agar siswa dapat memahami apa yang menjadi perdebatan mereka. Itu juga menjadi kesimpulan akhir daripada kegiatan yang terjadi di pembelajaran. Seperti itu.